Oke, sudah direkam, muncul. Saya boleh komandannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. jadi pada malam hari ini jam 20.40 waktu Indonesia Tengah. Karena saya sekarang ada di Malang, jadi ini menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia bagian barat begitu. Jadi pada kesempatan kali ini itu kita akan mendiskusikan topik yang sedang hangat di media nasional, yaitu tentang rancangan undang-undang HIP atau haluan ideologi Pancasila. Nah, ini kalau dari inisiator diskusinya, Kanda Muhammad Bahtiar Batara Guru, itu judul diskusi pada malam hari ini adalah RUU HIP, benarkah ujian kesaktian Pancasila di era new normal virus corona COVID-19, seperti itu. Nah, pada malam hari ini itu ada 4 pembicara yang akan berbicara terkait topik ini. Sebenarnya ada 5, tapi karena Yunda Padlia itu sedang ada urusan mendadak keluar kota, sehingga hanya ada 4 pembicara yang itu bisa mengisi diskusi pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu pembicaranya. Yang pertama adalah Anda Andi Hamka Palewai. Sekalian saya bacakan CV-nya. Kanda Andi Hamka Palewai ini lahir di Dongko pada 25 April 1973. Itu saat ini berdomisili di Toli-Toli. Adapun riwayat pendidikannya adalah SDN Impres Bumi Sagu, Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini keluarga besar saya dari pihak ibu juga itu alumnus dari SDN Impres Bumi Sagu. Jadi hampir semua keluarga besar pihak ibu adalah alumni Bumi Sagu gitu. Kemudian SMP itu ditamatkan di SMP 1 Palu. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Toli-Toli. Kemudian untuk tingkat perguruan tingginya itu di Universitas Madako Toli-Toli. Adapun pengalaman organisasinya itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS, kemudian ketika mahasiswa menjabat sebagai ketua BEM, dan saat ini itu menjabat sebagai ketua umum DPW Front Pembela Islam Toli-Toli Sulawesi Tengah. Oh ya, saya mohon maaf kalau suara saya bergema. Kemudian untuk pembicara yang kedua, ini adalah Kak Jemi Yusuf. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Kak Jemi Yusuf ini lahir di Surabaya pada 12 Agustus 1923. Alamat saat ini di Tanjung Batu Toli-Toli. Adapun riwayat pendidikannya itu sarjana pertanian jurusan agronomi begitu. Kemudian untuk S2-nya di program pasca sarjana PSL IPB. Adapun pengalaman organisasinya itu Himpunan Mahasiswa Islam HMI Yakusa Kanda. Kemudian selanjutnya adalah pengurus Pusat Himpunan Pemuda Al Khairat. Adapun moto hidupnya adalah sekali berarti sesudah itu mati. Nah, ini visinya Hairil Anwar ini. Sangat terkenal begitu. Kemudian untuk pembicara yang ketiga, the one and only, pendekarnya Buol Toli-Toli nih. Itu Kanda Nasdin Gobel. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Kanda Nasdin Gobel. Ini lahir pada tanggal 17 Agustus 1979. Nah, ini bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI. Kanda Nasdin ini sekarang berdomisili di Buol, Sulawesi Tengah. Ada riwayat pendidikannya itu sebentar. Riwayat pendidikannya itu mana?
Nah, itu SD di SD 8 Toli-Toli, di SD 8 Toli-Toli, kemudian tingkat SMP-nya itu di Latinan Buol, lulus tahun 95. Kemudian tingkat SMA-nya itu di Mantoli-Toli, lulus tahun 98. Dan untuk tingkat sarjananya itu ilmu pemerintahan Universitas Padako Toli-Toli, lulus pada tahun 2005. Nah, ini pengalaman organisasinya banyak sekali. Ini ada tiga. Di antaranya itu pernah menjadi ketua OSIS di MAN, kemudian pernah menjadi ketua PDPI Toli-Toli tahun 2001-2002, kemudian pernah menjadi pengurus cabang HMI, dan pernah menjadi ketua DKC Pramuka Toli-Toli tahun 2002 sampai 2007. Nah, adapun motonya Kak Nasdin itu adalah hidup mulia atau mati syahid. Jadi ini motonya ini sejak saya pertama kali kenal Kak Nasdin tahun 2004, ini belum berubah. Berarti Kak Nasdin ini konsisten dengan apa namanya? Dengan moto hidupnya begitu. Kemudian untuk pembicara terakhir, ini adalah Supriyadi M. Hasim. Ini nama samaran karena nama aslinya Utam begitu ya, lebih dikenal sebagai Utam. Jadi Kanda Supriyadi ini lahir di Toli-Toli 9 Agustus 86. Saat ini berdomisili di Toli-Toli. Adapun riwayat pendidikannya itu adalah SD Mujahidin Toli-Toli, kemudian SMP Nurul Ihsan Toli-Toli, kemudian SMK 1 Toli-Toli, dan mengambil gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Ini pengalaman organisasinya juga banyak. Tapi yang jelas Kanda Supriyadi ini saat ini aktif sebagai Sekretaris Umum Lembaga Bantuan Hukum Catur Bakti Palu, Sulawesi Tengah. Adapun moto hidupnya itu adalah student today, leader tomorrow, pelajar hari ini, esok pemimpin. Nah, untuk diskusinya sendiri itu setiap pembicara itu saya persilakan untuk 10 menit itu untuk berbicara sesuai dengan kapasitas. Jadi ini isu ini kan harus dibahas lintas disiplin gitu ya. Ini sudah lengkap saya lihat dari komposisi komposisi pembicaranya itu ada dari aspek hukumnya ada Kanda Utam, kemudian ada aspek politiknya itu bisa KJMI begitu. Kemudian dari perspektif agamanya itu ada dari Kahamka dan dari Kanasdin. Nah, mungkin kita mulai dulu dari aspek agamanya mungkin ya. Jadi silahkan Kak Hamka, saya beri waktu 10 menit untuk memulai pemaparannya. Oh ya, di sini untuk pematerinya apakah ada yang menggunakan slide? Tidak ada ya? Tidak ada berarti? Tidak ada. Oke, siap. Silakan Kak Hamka, 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Terkait persoalan menyangkut hubungan antara persoalan agama dan Pancasila, itu kami pikir itu sudah cukup mewakili dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Utamanya dalam soal kita sebagai pribadi muslim. Karena ketika kita menganggap bahwa yang dimaksud Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada Tuhan yang esa kecuali Allah, maka itu adalah mencakup keseluruhan dalam baik dalam agama kita meyakini bahwa kalimat kesatu adalah kalimat tauhid, sehingga kita tidak perlu lagi merubah ataupun melakukan sesuatu yang menurut kita hari ini itu sudah cenderung mengarah pada persoalan perubahan ideologi. Maka saya secara pribadi maupun secara organisasi itu sangat mendukung teman-teman Sepertinya ada masalah ya dengan koneksinya KHP ini. Problem. Apa cuma saya yang nggak dengar? Yang lain nggak dengar ya? Enggak juga. Aduh, tunggu dulu.
Mungkin Kanasdin mungkin sambil menunggu Kahamka ini. Kanasdin, halo. Kenapa ini? Aduh, Kanasdin juga tak putus ini. Kahamka. Halo, halo. Halo Kahamka. Koir, itu apa hostnya yang lain itu di mute karena itu mantul suaranya. Kayaknya ini. Jadi apa namanya? kalau Kamka yang bicara, Kamka saja yang hidup, yang lain Halo? harus mute karena Oke, itu oke, mantul suaranya. Tapi sampai suara ini mantul tidak ya? Tidak. Yang kayaknya ada yang besar nih. Tapi mute yang lain. Oke. Langsung kita ini saja dulu. Apa namanya ke Utam? Oke. Utam, silakan Utam. Mungkin dari perspektif hukumnya mungkin. Nanti kalau misalkan apa namanya Kahamka sudah join ulang, nanti Utam lanjut duluan saya dulu. Silakan Kak Utam. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di mana-mana, kalau orang hukum belakangan disuruh bawa. Nah, saya punya mau juga begitu. Cuma tadi ini tiba-tiba tak ini semua, tak apa namanya bermasalah semua dia punya ini, dia punya jaringan. Jadi sudah kita mulai dari hukum saja. Oke. Beberapa hari yang lalu, ketika di grup alumni pelajar Islam Indonesia, saya juga sempat ditanyakan soal bagaimana pandangan tentang RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Ya, saya tegaskan di situ bahwa saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan RUU HIP itu. Walaupun dalam hal ini saya pun juga tidak sepakat ketika ada yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan ketika pembahasan RUU HIP itu. Saya berpikir bahwa RUU HIP yang digaung-gaungkan orang itu banyak yang menyebutkan adalah produk dari komunisme. Ya, pertama, saya sekitar 1-2 hari yang lalu Dengar nggak? Ini jaringan kayaknya. Ini jaringan. Dengar Tam, dengar. Lanjut. Halo, dengar Tam, dengar. Lanjut. Halo. Lanjut, kedengaran, lanjut. Lanjut Tam, lanjut. Ya. Halo. Lanjut. Aduh, ini kayaknya Utam bermasalah ini kayaknya. Begini, coba langsung Kahamka dulu ya. Kita kembali ke Kahamka dulu. Ini sambil menunggu Utam. Oke, kembali signalnya. Oke, silakan Ya, Kahamka. jadi begini, persoalan menyangkut persoalan apa yang dikeluarkan kemarin, disampaikan dan kemudian menjadikan sebuah wacana baru. Ini bukan hanya sekedar wacana sih, hari ini mereka sudah, kalau tidak salah sudah 50% plus 1 itu yang mendukung adanya RUU HIP. Jadi sehingga kalau menyangkut kita dalam soal RUU HIP ini sudah sangat jauh dari koridor dan keinginan pesan-pesan daripada Pancasila itu sendiri. Dan sangat berbahaya. Karena meskipun ada berbicara tentang haluan, maka yang terjadi ini adalah masalah besar buat kita. Karena persoalan seolah-olah sifat ketuhanan itu tidak mencakup dalam persoalan budaya, maupun sementara kita maklumi bersama bahwa yang dimaksud oleh budaya itu termasuk dalam soal masalah berakhlakul karimah dan seterusnya. Dan ini seolah-olah itu disandingkan antara persoalan Tuhanan yang Maha Esa itu sudah tidak dianggap mencakup secara keseluruhan, bahwa Tuhan Maha segalanya, Maha besar, pokoknya itu pada intinya itu. Nah, kalaupun pada persoalan
RUU HIP hari ini, yang memang kita tahu bahwa yang mencetuskan itu adalah sekelompok orang yang memang dari dulu ingin merubah haluan ideologi Pancasila. Jadi harapan kita dan kawan-kawan dan sahabat semuanya, harapan kita cuma satu, ya. Halo. Aduh, ini kayaknya Kak Hamka bermasalah lagi nih. Ini apa namanya tantangan ini ya, tantangan diskusi daringnya begini nih. Jadi apa namanya banyak gangguan dengan ini, banyak gangguan dengan apa namanya dengan jaringan begitu. Kanasdin Mungkin bisa Hamka Kanasdin? bukan di Telepo tadi ya. Mungkin. Mm-mm. Kanasdin dapat dengar Kanasdin sampai suara? Kanasdin mute. Kanasdin Kanasdin sampai suara. Coba Kanasdin aktifkan dulu. Dia punya mikrofon. Masih mute Kanasdin? Oke, sudah. Oke, silakan. Saya serahkan ke Kanasdin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. To the point, ketika kita berbicara tentang RUU HIP itu, saya spontan bahwa yang mengatur itu tidak bertuhan, ateis. Karena kenapa? Jelas sekali. Mereka melupakan sejarah dan membolak-balikan sejarah. Dan kekuatan itu ada di dewan. Kekuatan itu ada di parlemen. Jadi ketika berbicara tentang haluan, mau dibawa mana ini, saya melihat dalam pandangan saya, ini karena jelas sekali pemahaman terhadap agama itu gimana ya, tanda kutip. Saya pengantarnya, ini kan datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa tidak pernah menambah dan mengurangi atau merubah ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Kesimpulannya simpel. Penekanan terhadap pemaksaan, yang menurut saya itu pemaksaan untuk bagaimana undang-undang tersebut diberlakukan. Karena semuanya tidak bertuhan. Kan lucu. Begitu, ini kan mencoba melihat bagaimana sih kekuatan tanggapan umat terhadap RUU tersebut. Secara spontan kan kita lihat bahwa mayoritas Muslim dan tokoh-tokoh Islami yang masih memiliki nurani ketuhanan itu menolak. Dan mereka juga lupa dalam realitas bahwa kekuatan itu bukan cuma di parlemen, ada pada umat. Karena jangan pernah lupa, saya cuma teringat bahasanya Gus Dur kan begini. Ini agak simpang siur barangkali, cuma saya masukkan. Gus Dur pernah berkata, ketika ditanya sama Mahfud MD, gimana Gus sebenarnya negara ini? Apakah kita pakai kesatuan atau kita pakai federal? Maka katanya negaranya kesatuan tapi sistemnya federal. Nah, melihat itu bagaimana bisa masuk ini? Nah, kalau saya yang ekstrimnya, saya sangat sepakat bahwa untuk memperjelas posisi umat supaya tidak berlaku lagi itu RUU, memang kita harus revolusi. Konsepnya jelas. Orang-orang kafir itu sudah memahami dalil. Karena dengan berislam maka kau akan dihujat, bahkan dibunuh. Cuman kita harus memperjelas diri juga siapa semua teman kita. Karena representatif perwakilan rakyat untuk menyuarakan suara Islam itu di parlemen itu tanda kutip. Sisa PKS. Yang lucunya yang notabene-nya Demokrat yang gimana ya, masih agamis. Justru partai-partai yang bernuansa Islam ini yang merekrut suara rakyat ini lucu menurut saya. Mereka abaikan. Nah kemudian lari kepada tahun 66 itu luka-luka kembali terhadap PI. Saya sebagai kader
Itu saya buang, saya tidak lempar ke grup-grupnya teman-teman, cuma saya lempar ke grup-grup yang menolak, yang bahasanya begini, sudah tidak, kalau dibuat bahasanya begini, sudah tidak ada PKI yo. Nah, saya cuma jawab, PKI itu tidak hilang dia secara organisasi, tetapi pemahamannya itu tidak akan pernah hilang. Kembali pada konsep Islam, kita jangan lupa, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 itu jelas, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, yang bisa menerima ateis itu cuma PDIP, itu tidak bisa kita pungkiri. Bayangkan, coba munculnya RUU ini tidak dicermati kah? Tahun berapa itu keluar bukunya Ciptianin itu, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kemudian buku keduanya lagi lahir, apa? Anak PKI memimpin parlemen. Kemudian pengakuan terakhirnya bahwa ada sekian ribu kader PKI, kader komunis yang ada di PDIP. Apa ini? Kemudian lagi realitas kekinian, bahwa setiap hari orang Cina. Aduh, ini tiba-tiba tak putus karena sini atau cuma saya yang ini, yang nggak dengar suara Tak putus. Memang tak putus. Aduh, ini kenapa selalu apa namanya tiap kali bicara tak putus ini? Oke, kita langsung Kak Jemi dulu, Kak Jemi. Signal itu signal. Politiknya Kak Jemi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takzim kami kepada seluruh rekan-rekan dialog interaktif pada malam. Tak putus lagi Kak Jemi? Tidak Kak? Sejarah sebenarnya. Jadi perdebatan sebenarnya tentang Pancasila yang hari ini yang diramaikan karena ada RUU berkenaan dengan HIP, haluan ideologi Pancasila. Saya melihatnya itu kita harus ya kan, sejarah awalnya itu bahwa di BPU PKI, ya kan, jadi Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Jaringan. Tak putus-putus ya? Jaringan. Naik turun. Aduh, ini kenapa setiap kali pembicara yang bicara itu tiba-tiba langsung jelek jaringan. Tapi kalau kita bicara itu langsung bagus. Tadi Kak Jemi waktu apa namanya? Waktu belum bicara itu apa lancar ininya di apa namanya? Di videonya itu. Kita kembali ke Kak Hamka lagi. Silakan Kak Hamka. Semoga kali ini tidak terputus. Silakan Kak Hamka. Insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Jadi begini. Kita melihatnya secara agama, secara akidah, bahwa memang tidak tepat ketika kita sandingkan antara persoalan ketuhanan dengan kebudayaan. Jadi ketika disandingkan persoalan dua-dua itu antara agama dan kebudayaan, yang muncul di mindset kita ini seolah-olah Tuhan itu tidak maha segalanya. Kan begitu? Jadi ada perubahan yang ingin dia rubah, yaitu rubah mindset kita tentang ketuhanan, seolah-olah Allah tidak bisa mengatur dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya bagi ideologi maupun bagi akidah kita sebagai umat Islam. Nah, sementara kita anggap dulu kan begini, kita anggap bahwa semuanya ini sudah finish, ya kan? Kalaupun ada yang memfitnah bahwa ini ada yang mau merubah ideologi Pancasila ini, itu fitnah. Nah, persoalannya hari ini adalah bagaimana mungkin bisa lagi dirubah persoalan Pancasila, sementara Pancasila itu sudah mewakili secara keseluruhan. Kan di bawah kaki burung Garuda itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu. Kalau saya sebagai pribadi Muslim, boleh dong saya memaknai yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tidak ada Tuhan yang Esa kecuali Allah. Boleh. Kalaupun ada di luar agama Islam yang ingin memaknai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan akidahnya, itu terserah dia. Karena kita diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika yang tadi. Cuman yang menjadi persoalan ada tambahan baru, yaitu seolah-olah Tuhan itu tidak maha segalanya ketika disandingkan dengan persoalan kebudayaan.
Seolah-olah Allah itu betul-betul hanya mengatur dalam persoalan yang ini saja, tidak perlu mengatur secara keseluruhan. Padahal Allah itu maha segalanya. Nah, kemudian yang terjadi kita takutkan nanti ketika RUU HIP itu disahkan, maka itu boleh saja para liberal, para sekuler, para salibis misalnya, para orang-orang misalnya dari kelompok-kelompok misalnya para penista agama itu bebas untuk melakukan penistaan terhadap agama-agama kita atau agama-agama lain. Nah, ini sangat berbahaya sehingga apapun itu tidak ada alasan lain kecuali menolak. Kalaupun tidak ada hal yang seperti itu yang dilakukan, maka ini sangat berbahaya bagi kita, bagi keutuhan bangsa dan bernegara. Dan ini sangat luar biasa. Ini harus ditolak. Apapun resikonya, kita harus menolak. Karena kita akan mengkhianati bangsa kita sendiri ketika kita sudah merubah ideologi Pancasila dengan cara yang seperti itu. Mungkin ini dulu dari saya. Sekian jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Herman, ditahan dulu pertanyaan. Nanti setelah setelah semua pembicara ini baru langsung kita buka sesi tanya jawab. Lebih enak kayaknya ini. Kalau tanya jawabnya langsung ini saja, langsung bicara, tapi tidak lewat chat. Mungkin begitu Kak Herman. Kita kembali lagi ke Kanasdin. Silakan Kanasdin. Semoga kali ini tidak terputus lagi. Mute-nya di unmute dulu Kanasdin. Ini kayaknya Kak Jemi belum gabung lagi, tadi semenjak putus. Kayaknya yang baru gabung Kanasdin. Utam mana Utam ini? Ada Utam juga kayaknya bermasalah juga jaringannya ini. Silakan Kanasdin. Oke, lanjut Kanasdin, lanjut. Halo Kanasdin. Belum ada. Aduh, ini ke Kanasdin juga tidak ini jaringan bermasalah, terus Utam juga belum gabung ulang, dan KJMI juga belum gabung. Mungkin begini Kak Hamka, ini tadi ada pertanyaan dari Kak Herman. Silakan Kak Herman, mungkin bisa dinyalakan mic-nya, langsung ditanyakan sambil menunggu pembicara yang lain. Kak Herman, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya Kak Herman. Aduh, ini kayaknya Kak Herman juga jaringannya juga bermasalah ini. Kak Herman. Ya, halo. Oke, silakan Kak Herman, langsung disampaikan ke Kak Hamka pertanyaannya. Halo Kak Herman. Iya, halo. Halo, dapat dengar Kak? Halo. Langsung aja, langsung. Dapat dengar. Oke. Yuk, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya, ya singkat. Yang pertama, di pasal mana ya di RUU itu yang menjadi keberatan atau yang bertentangan dengan agama? Itu yang pertama. Yang kedua, begini, kalau Anthony Giddens membagi konsep politik itu menjadi ekstrem kiri kemudian ekstrem kanan, pertanyaannya kemudian haluan ideologi Pancasila sekarang itu kemana ya? Itu saja sih dulu sementara. Oke, mungkin ada tanggapan Kak Hamka. Terima kasih Kak Herman untuk pertanyaannya. Ini agak berat juga ini ya. Silakan Kak Hamka. Sebelum kita lanjut ke Kak Utam dan Kak Jemi, mungkin Kak Hamka ada tanggapan dengan pertanyaannya Kak Herman, saya persilakan. Kita tadi, terima kasih. Kalau kita tadi kan bicara tentang haluan negara, yang artinya dirubah. Jadi di dalam Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa, di dalam teks Pancasilanya itu masih tetap ada, cuman ada perubahan. Perubahan saya dilupakan di pasal berapa, tapi pada hakikatnya ingin merubah poin yang ada di bawahnya itu, dalam artian membuat satu haluan yang baru, di mana persoalan ketuhanan yang Maha Esa itu dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya
di sini ada semacam sesuatu yang berbeda. Ketika yang selama ini kita maknai setiap hari bahwa Tuhan yang esa, tidak berbilang, dan seterusnya, maka yang terjadi ketika kita menyandingkan persoalan bahwa ketuhanan yang berkebudayaan, gimana mungkin kita bicara bahwa Tuhan itu berkebudayaan seperti apa, dan kemudian apakah tidak Tuhan itu tidak maha segalanya, seolah-olah Tuhan itu ditunjukkan sesuatu di dalam konteks budaya tadi. Jadi itu. Nah, kemudian pada pemahaman yang kedua dalam soal masalah yang tadi, saya belum bisa bicara tentang terlalu banyak karena persoalannya yang disandingkan tadi itu mengambil suatu bahasa simbolik dari siapa yang dia sebut tadi itu penyandingannya, tetapi saya berbicara tentang agama saya, agama kita, bahwa sebenarnya saya lagi tidak menyandingkan ketika kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan atau perlu dirubah dan seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yakin Kak Herman ini pasti ada tanggapan, tapi ditahan dulu Kak Herman. Mungkin tanggapan baliknya ini mumpung narasumbernya sudah ada, ini langsung ke Kanasdin. 5 menit Kanasdin. Insya Allah sudah tak putus lagi. Silakan Kanasdin, 5 menit. Dilanjut yang tadi. Alhamdulillah. Jadi saya simpulkan saja ya bahwa mengarah pada RUU HIP itu saya sebagai kader PI digembleng dan membina, bahkan kalau bisa saya katakan mencetak kader itu betul-betul yang agamis. Karena kenapa? Ketika konsep keislaman itu mengakar pada pribadi, kemuliaan hidup itu akan tercapai. Setiap perjuangan pergerakan itu tetap jalan. Kalaupun mati ya mati syahid. Nah, realitas kekinian itu sebenarnya saya pribadi dan mengarahkan kepada kader-kader yang paham, yang betul-betul belajar tentang Islam. Tidak pernah kita gubris tentang RUU. Jelas bahwa RUU HIP itu betul-betul memang ingin menantang kesaktian Islam terhadap umatnya. Bukan kesaktian Pancasila, saya melihatnya bukan kesaktian Pancasila, tetapi kesaktiannya orang-orang Islam yang betul-betul memperjuangkan Islam itu sendiri. Nah, di sini kita diminta, apakah kita tinggal diam dan lain sebagainya. Walaupun realitas kekinian bahwa kita lihat karena bicara pandemi. Bayangkan ya, saya sedikit mengulas yang saya pahami. Dengan pandemi, dengan sistem itu atau statement di rumah saja, itu tidak lain adalah pengajaran untuk menanamkan sifat individualis. Nah, Islam itu tidak begitu. Islam itu silaturahim. Nah, ujung-ujung saat pandemi ini muncul itu penegasan pensahan itu RUU dan lain sebagainya. Tak terlepas untuk bagaimana melihat bagaimana umat Islam ini masih solid atau tidak. Nah, kita melihat secara nasional, alhamdulillah luar biasa. Nah, di mana-mana orang pada berusaha pada aksi, pada demo tentang bagaimana menolak, tidak perlu lagi pembahasan, tidak perlu lagi penundaan RUU HIP. Kita harus kembali karena semua ini kalau menurut saya cuma pengalihan isu. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi kalau kita baca sebelum kita ke Kak Jemi dan Kak Utam, jadi waktu di pemberitaan ini kan topik tentang RUU HIP ini kan yang membawa isunya itu kan dari Badan Legislatif DPR RI begitu. Nah, kebetulan itu Ketua Balik DPR RI itu orang Toli-Toli, Kanda Supratman Andi Aktas. Nah, sebenarnya itu bagus kalau kita kalau kita undang begitu. Cuma kayaknya mungkin karena akses tidak ada. Nah, itu kan sebenarnya bagus ya. Jadi biar kita tahu kira-kira maksud dari Balik DPR RI ini untuk merancang RUU HIP itu apa? Nah, kebetulan memang ketua baliknya ini adalah orang Toli-Toli, alumni ini juga, alumni Semansa Tolis begitu. Oke, sekarang Kak Jemi sama Utam sudah gabung. Saya langsung ke Kak Jemi lagi dari perspektif politiknya. Silakan Kak Jemi. Ya, jadi prinsipnya pahami dulu. Itu artinya bahwa
itu bentuk konsensus nasional. Artinya apa? Kita tidak bisa paham Indonesia ini itu terbangun dengan keberagamannya. Maka Pancasila yang coba untuk menyatukan dalam bentuk kesepahaman. Sudah jauh berkembang sejak di tahun 45, tahun 1908. Artinya 1908, 1908 terakhir di 1900. Ada di atas. Nah, ada badan usaha, badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang mengambil peran strategis untuk mendialogkan ini, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang awalnya itu ada 7 poin yang dipermasalahkan yang sebagai dasar, sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melalui Kasman Singodimedjo mengkomunikasikan ini di dalam badan persiapan usaha kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 12 Agustus. Artinya bahwa Muhammad Hatta berdasarkan hasil rumusan dari BPUPKI tersebut itu mengambil jalan tengah, mengkomunikasikan baik di tokoh-tokoh Islam, ada Ki Bagus Hadikusumo, lantas ada tokoh-tokoh non-muslim juga yang mewakili wilayah timur dari Indonesia. Disepakatilah bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut itu dikritkan, itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa itu adalah bentuk konsensus kita. Jadi saya melihat sebenarnya di sini bagaimana kedewasaan umat Islam memahami dinamika tentang keberagaman itu, tentang Nusantara itu, tentang NKRI itu. Jadi sebenarnya kalau saya lebih cenderung jangan ajari tentang keberagaman dan tentang nasionalisme sebenarnya sama umat Islam. Bentuk konsensus nasional kita itu ada di dalam rumusan BPUPKI ketika merumuskan yang namanya Piagam Jakarta 7 kata dalam Piagam Jakarta itu yang dikritkan menjadi ketuhanan yang Maha, yang menjadi dasar hari ini, menjadi dasar sila pertama dari sila itu sendiri. Itu yang pertama. Sehingga saya melihatnya ini ada hikmahnya sebenarnya juga dengan munculnya riak tentang RUU HIP ini. Artinya apa? Membuat umat Islam harus waspada dan mawas diri bahwa apa yang saya sepakat tadi, apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Supriyadi tadi, Ustadz Nasdin tadi, bahwa umat Islam tidak bisa lengah. Kita harus menjaga ideologi Pancasila ini sebagai bentuk konsensus secara nasional. Jadi jangan lagi ada penumpang-penumpang gelap dengan mengatasnamakan bahwa ya benar saya pahami di situ ada proses prolegnas ini kan hampir sama dengan proses Propemperda sebenarnya di daerah, bahwa pengajuan tentang rencana undang-undang itu bisa atas inisiatif pemerintah dan bisa juga melalui DPR. Cuma yang jadi masalah saat ini yang hari ini saya belum bisa mendapatkan jawaban apakah ini sebuah proses dialektika politik yang terjadi di DPR sana sehingga RUU ini itu bisa lolos seperti itu. Tapi saya juga melihat bahwa dari partai-partai yang ada ternyata ada partai juga yang secara konsisten sejak dari awal sudah menolak RUU ini. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang politiknya, ada proses politik yang terjadi di DPR sana, maka seharusnya ini menjadi warning juga untuk kita seluruh umat Islam, seluruh ormas-ormas Islam, baik misalnya Muhammadiyah, baik misalnya Al-Wahdah dan seluruh komponen Islam yang lainnya, maka menjadikan ini sebagai pelajaran yang besar bahwa ideologi komunis itu tetap masih hidup, walaupun secara organisasi mereka itu tidak ada, tetapi bisa. Halo, tak putus lagi. KJM, tak putus ya, Kanasdin? Tak putus. Oke, kita Tam, masuk Tam. Aduh, ini dua pembicara ini
Oke, Tam, lanjut, Tam. Ini sambil menunggu Kak Jenny, silakan, Tam. 5 menit, 5 menit. Jangan pakai chat. Di depan sudah chatnya. Kayaknya headsetnya bermasalah itu. Semoga enggak tak putus. Atau sebenarnya kalau mau lancar itu kameranya dimatikan. Jadi suara saja yang dapat dengar. Itu bisa lebih lancar. Begitu ya, saya tes dulu kalau begitu. Saya Oke. pakai wifi ini. Oke. Silakan, Tam. Oke. Jadi pada dasarnya kalau dari beberapa pembicara saya mengamati bahwa kebanyakan menolak RUU HIP itu. Tetapi saya juga sebenarnya sebelumnya jauh hari saya katakan bahwa saya juga menolak sebenarnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Namun ini bukan dalam persoalan apakah ada dia kriak politik, misalnya ada kecenderungan orang mengarahkan RUU ini menjadi produk-produk komunis. Saya melihatnya tidak seperti itu, karena memang ketika saya baca rancangan undang-undangnya, memang itu sifatnya sangat normatif dan tidak ada indikasi itu. Kalaupun ada, ya itu bisa kita kaji secara akademis sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau dia diarahkan ke persoalan-persoalan komunis, itu juga perlu kajian yang mendalam. Mengapa? Kalau memahami undang-undang itu kan, kalau menurut saya juga ada beberapa hal, ada beberapa perspektif dari sudut pandang beberapa hal, termasuk salah satunya ada 2 hal yang saya coba bahas di sini. Kita harus memahami apa maksud pembuat undang-undang itu. Terus yang kedua baru kita bicara soal substansi. Kalau mau lihat RUU HIP, saya coba mengajak kepada teman-teman yang ada di sini, cobalah kita masuk ke webnya DPR. Kita akan tahu di situ bagaimana alurnya, riwayat tentang pembahasan RUU HIP itu. Termasuk di situ juga ada beberapa pakar-pakar hukum tata negara yang menjadi ikon ketatanegaraan, dan bahkan kalau menurut saya juga itu. Halo? Lanjut. Dapat dengar. Dengar ya. Ya. Saya beberapa hari yang lalu coba melihat riwayat pembahasan dari RUU HIP itu. Termasuk saya melihat ada beberapa profesor-profesor yang saya anggap itu mumpuni untuk membahas atau mengupas persoalan apa yang menjadi maksud dari perancang undang-undang itu. Ya, termasuk salah satunya Prof. Jimli Asidiki itu yang saya lihat. Tapi memang saya tidak secara mendalam melihat itu riwayat pembahasan yang ada. Namun pada dasarnya ada beberapa poin yang saya lihat yang seharusnya menjadi titik balik kita untuk bertanya-tanya, kenapa harus ada itu undang-undang HIP? Nah, ini di luar konteks misalnya saya bicara bahwa kemungkinan ada yang menyusupi ini RUU ini. Tetapi saya melihat bahwa memang coba kita lihat ada di poin penjelas di situ. Biasanya kan kalau undang-undang di belakangnya ada lembaran penjelasnya itu yang menerangkan tentang maksud dari substansi atau poin per poin yang kemungkinan belum jelas. Nah, salah satunya ada poin yang menegaskan bahwa kenapa ada RUU HIP itu, karena memang itu untuk menjaga agar Pancasila itu bebas dari rongrongan dari pemahaman lain. Ya, memang dia tidak menyebutkan itu komunis dan lain sebagainya. Tetapi Pancasila itu intinya disebutkan sebagai sebuah ideologi yang memang berdiri sendiri. Jadi kalau mau terlepas dari itu,
yang saya sampaikan bahwa kenapa perlu misalnya ada RUU HIP itu? Ya, saya pikir mungkin KJMI di sini atau KAD Hamka masih ingat ada yang namanya dulu ketika zamannya Pak Harto itu ada namanya BP7. Apa itu? Badan Penghayatan Pengamalan Pembinaan Penghayatan Pengamalan Pancasila. Itu kan yang sekarang tidak ada. Ditambah lagi tidak ada yang namanya garis-garis besar haluan negara. Maka sebenarnya undang-undang HIP itu bisa mengakomodir, walaupun pada dasarnya Pancasila tanpa ada HIP pun itu kuat, kalau menurut saya. Nah, yang jadi persoalan ketika ada undang-undang HIP itu, dia mencoba mau menafsirkan ideologi. Itu yang menurut saya tidak bisa seharusnya. Manakala kita mau menafsirkan itu undang-undang HIP itu secara ideologisnya, maka itu pasti semua akan berdebat dengan hal itu. Apalagi kalau kita bicara soal sejarah, saya pikir kalau kita mau mengupas apa Pancasila, apalagi ada memasukkan yang namanya Ekasila, Trisila, itu kan seakan-akan kita bicara soal kemunduran sebenarnya. Kita mau mundur lagi sekitar tahun 1945, 18 Agustus 1945. Yang itu sebenarnya sudah final seperti yang kamu bilang tadi. Ini Pancasila sudah final sebenarnya. Jadi tidak perlu kita mau mengupas terlalu mendalam lagi itu. Karena tanpa ada HIP pun sebenarnya Pancasila sudah kuat. Yang jadi persoalan ketika ada undang-undang HIP ini kan, itu saya bilang, kalau persoalan Pancasila sudah tuntas, tidak perlu lagi kita mau bikin tidak perlu lagi kita mau ada namanya undang-undang HIP itu. Jadi kalau saya secara pribadi mengatakan saya tidak sepakat sebenarnya kalau ada undang-undang HIP itu, karena kita sudah punya pengalaman, termasuk barangkali itu ada namanya ketika penguasa berkuasa, pasti kalau mau menerjemahkan Pancasila lebih luas menurut mereka sendiri, maka itu akan memunculkan perdebatan. Dan kalau ada perdebatan, maka yang paling mendominasi itu adalah yang memegang kekuasaan. Jangan sampai kita akan kembali ke mungkin ke zaman-zaman Orde Baru lah atau Orde Lama, karena menafsirkan menafsirkan Pancasila itu sesuai dengan apa yang mereka yang dalam benaknya mereka. Tetapi sekali lagi itu saya sampaikan di luar konteks ketika apakah misalnya ada riak-riak mengatakan bahwa itu produk komunis. Ya, saya pikir kalau itu produk komunis, di beberapa media sosial kita lihat bukan cuma PDIP juga yang akan itu, termasuk mungkin Partai Keadilan Sejahtera yang menerima RUU itu, menerima RUU ya, bukan menerima undang-undangnya, tapi menerima RUU dengan beberapa catatan, termasuk dikatakan bahwa itu RUU itu HIP itu kata-kata haluannya itu dihilangkan, tetapi diganti dengan pembinaan ideologi Pancasila, bukan haluan. Ya. Jadi kalau bagi saya secara pribadi kurang sepakat dengan adanya RUU itu, karena bagi saya cukup walaupun tanpa ada RUU itu juga Pancasila sudah kuat sebenarnya. Mungkin kalau saya itu dulu. Oke, terima kasih Kanda Rustam Supriyadi M. Hasim atas pandangannya. Ini yang terakhir, Kak Jemi. Halo Kak Jemi. Oke, silakan Kak Jemi, dilanjut. Waalaikumsalam. Silakan Kak Jemi. Jadi pada prinsipnya saya tadi sampaikan Supriyadi, saya sepakat Dinda sekali. Wah, RUU ini kita saja, artinya ya juga Kak Jemi, mungkin HP-nya bisa dipegang Kak Jemi? Tidak dapat dengar suaranya Kak Jemi. Kurang jelas. Oke Kak Jemi, silakan lanjut. Jadi mungkin saat ini yang paling saya sepakat dengan yang diambil oleh pemerintah
Sudahlah, pemerintah sudah tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU HIP ini. Artinya dalam proses prolegnas kami bisa dengan yang terjadi di DPRD misalnya, bahwa proses pro pemperdanya itu oke, kita sudah drop dan kita tidak lanjutkan. Artinya apa? Bahwa proses untuk pembahasan ini itu sudah sudah dihentikan. Nah, cuma memang yang menjadi menarik saat ini, kok di tengah kondisi kita saat ini berusaha untuk keluar dari di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, tiba-tiba kok kita dimunculkan ini. Nah, saya cenderung ini ya bisa saja kita beropini, bisa saja dalam bentuk pengalian isu karena ada alokasi anggaran COVID misalnya itu mencapai 405 triliun misalnya, itu bukan alokasi anggaran yang cukup kecil. Bahkan setiap kabupaten kota itu ada rasionalisasi anggaran, ada refocusing kegiatan dan relokasi anggaran. Itu Kabupaten Toli-Toli saja misalnya contohnya, itu sudah hampir 200 miliar, 180 miliar lebih, itu dana tersebut itu sudah di-drop. Artinya apa? Boleh jadi kita ini kan namanya kita politisi ya, kita juga harus mencermati ini, tidak memahami faktanya yang seperti yang di permukaan tadi. Tetapi kalau kita mengambil hikmahnya, saya bersyukur sekali karena ini akan membuat kita seluruh umat Islam, seluruh ormas Islam, baik misalnya NU, baik Muhammadiyah, baik Al-Wahdah, seluruh komponen umat Islam lain-lainnya, itu akan menyatu untuk mawas diri, untuk tetap bahwa Pancasila merupakan ideologi yang ideologi bangsa yang merupakan konsensus nasional. Artinya ada proses perdebatan yang cukup panjang oleh founding father kita, oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Di situ sudah melibatkan ada tokoh Islamnya, ada non-Muslimnya, dan seluruh organisasi-organisasi itu sudah terlibatnya. Ada Jong Sulawesi, ada Jong Java, ada misalnya Jong Islamic Board, dan semua komponen termasuk ada peta di dalamnya. Artinya itu terlibat di dalam badan yang namanya BPUPKI. Artinya perdebatan itu sudah selesai, dan saya menganggap bahwa ideologi Pancasila ini dengan 5 silahnya itu merupakan bentuk konsensus nasional dan bentuk kedewasaan dari umat Islam untuk bisa memaknai perbedaan itu secara konstitusional. Demikian barangkali yang bisa kami dari kami. Terima kasih. Oke, sebelum saya buka sesi pertanyaan, ini saya tanya dulu ke Kak Jem. Ini kan tadi kan kalau Kak Nasdin, terus Kak Hamka, terus sama Utam ini kan tadi mengatakan menolak menolak RUU HIP, tapi dengan alasan yang berbeda-beda begitu. Nah, kalau dari Kak Jemi sendiri, tadi kayaknya masih mengambang ini Kak Jemi. Intinya menolak RUU atau menerima Kak Jemi? Silakan. Sebelum saya buka sesi pertanyaan. Kami menolak RUU. Jadi kami menolak sebagai pihak Pancasila itu udah given, Pancasila itu sebagai konsensus nasional, Pancasila itu ada pemersatu bangsa, Pancasila ada jalan tengah dari keberagaman bangsa ini. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Jadi kalau bisa saya simpulkan sebelum saya buka sesi tanya jawab, ini ada dua perspektif penolakan terhadap RUU HIP. Itu perspektif yang pertama itu karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu seperti yang disampaikan oleh Kak Hamka dan Kak Nasdin. Kemudian yang kedua itu tidak perlu ada RUU HIP karena Pancasila ini tidak perlu lagi diotak-atik, sudah final, rancangannya sudah bagus, sudah final, sehingga tidak perlu ada undang-undang penjelas tentang tentang Pancasila tersebut. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin Kak Herman ada tanggapan dari dari statementnya Kak Hamka yang di awal tadi. Saya persilakan Kak Herman sebelum ke Rahmat. Oh ya, sebelum Kak Herman. Oke, jadi tidak harus dalam bentuk pertanyaan, mungkin pernyataan atau statement tetap kita buka begitu. Silakan Kak Herman, lanjut. Suaranya enggak ada Kak Herman, suaranya Kak Herman.
Tidak muncul suaranya Kak Herman. Oh, Oke, muncul. Silakan Kak Herman, lanjut. oke. Jadi begini, ada catatan-catatan yang saya tulis dari pembicaraannya Bapak-bapak tadi. Yang pertama, kalau penolakannya itu alasannya bertentangan dengan agama, saya kira itu pernyataan yang tendensius. Pertama begini, bilang tidak ada sama sekali di dalam RUU itu kita ada bertentangan dengan agama. Makanya hampir, kalau saya bilang, betul saya bilang tadi oleh pembicara yang Pak Supriyadi, bahwa hampir semua partai politik itu mengusulkan RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang. Karena memang agama tidak bertentangan dengan RUU itu. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Fadlizon, seorang pentolannya Gerindra. Mungkin alasannya cukup bagus untuk menolak RUU ini, bahwa RUU, kalau undang-undang HIP ini disahkan, maka otomatis dibentuklah lembaga baru yang apa namanya, sebagai pengganti atau sebagai pengganti atau membantu BPIP, lembaga yang sudah ada. Nah, itu boros anggaran. Kalau alasannya boros anggaran, masuk akal ditolak ini RUU. Apa kalau bahasa hukumnya, kalau tidak salah apa, lex spesialis apa itu? Tolong kalau salah dikoreksi. Saya kira masuk akal kalau itu alasannya. Saya mengutip Fadlizon. Nah, kalau kemudian RUU HIP ini diseret-seret ada isu komunis, halo? Lanjut Kak Herman, dapat dengar, lanjut. Oke, kalau RUU ini diseret-seret dengan isu komunis, saya kira kita bukan anak-anak yang ditakuti oleh cerita hantu. Isu komunisme itu cerita-cerita hantu saja. Komunisme sudah lama mati. Betul bahwa hari ini tidak ada kelompok atau organisasi yang berasaskan komunisme. Tapi komunisme di kampus itu diotak-atik, ditelanjangi. Gitu. Jadi ini hanya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang menakut-nakuti orang saja, bahwa ada komunisme di balik isu RUU HIP ini. Saya kira itu jangan dibawa ke arah situ dulu. Tidak sama sekali kalau baca RUU ini, sama sekali tidak ada ke situ. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini muatan tendensius oleh kelompok-kelompok oposisi, bagi saya kentara sekali mainnya. Ini untuk menjatuhkan partai politik tertentu. Saya kira kalau saya mau bilang ini mau menjatuhkan marwah PDIP sebagai pemenang pemilu 2014, 2019, yang mungkin nanti 2024, yang surveinya hari ini PDIP malah semakin tinggi. Oleh siapa yang ingin menjatuhkan PDIP? Ya kelompok-kelompok partai-partai politik yang kalah pemilu kemarin. Maaf, ini bacaan saya, mungkin bisa dikritisi. Saya harap ada timbal balik dari situ. Nah, saya ingin maaf ini kalau agak terlalu panjang, tapi begini, saya ingin menyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi M. Hasim. Kita perlu orang-orang yang menafsirkan ideologi Pancasila, atau kelompok, bukan orang, tapi lembaga yang punya kredibel untuk menafsirkan haluan ideologi Pancasila. Mungkin BPIP sekarang yang ada, sayangnya BPIP tidak diberi kewenangan yang besar. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pentolan dari, kalau tidak salah, dari PDIP yang mengusulkan RUU ini, bahwa RUU ini memperkuat BPIP sebagai lembaga yang punya otoritas dalam menafsirkan Pancasila dan haluan ideologi negara. Nah, tinggal orang-orangnya saja di dalam. Bahwa terjadi perdebatan subjektif, iya. Saya kira itu, RUU ini memperkuat BPIP. Tapi begini, yang terakhir saya mau bilang bahwa saya setuju kalau RUU ini bagi saya, kalau dalam suasana sekarang itu tidak elok untuk dibahas di prolegnas oleh DPR. Seperti apa yang Pak Jokowi sampaikan, kita butuh sense of crisis. Kita sekarang menghadapi COVID-19, era pandemi.
sangat tidak elok kalau kemudian kita diributkan demo sana sini karena bahas RUU HIP. Bukan masalah mengalihkan perhatian, tidak, tapi bagi saya kita butuh sense of crisis yang sama. Kita butuh bahasanya Pak Jokowi itu begitu, bahasa presiden kita, semua kita masyarakat Indonesia itu harus punya sense of crisis yang sama. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Herman. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika 4 pembicara dengan tegas menolak RUU HIP, ini kalau sepenanggapan saya Kak Herman ini tidak menolak RUU HIP, justru memperkuat fungsi BPIP, tetapi catatannya itu kalau bisa jangan dibahas sekarang karena tidak punya sense of crisis, begitu Kak Herman ya? Iya, iya. Oke. Sekarang langsung saja saya minta ke Kak Nasdin untuk menanggapi, karena tadi statementnya Kak Nasdin yang langsung ditanggapi oleh Kak Herman terkait bahwa RUU ini itu bernuansa komunis begitu. Silakan Kak Nasdin, langsung silakan dijawab. Kak Nasdin dulu, baru ke Kak Hamka habis ini. Di unmute Kak Nasdin. Silakan Kak Nasdin. Jadi saya begini saja, saya tidak perlu menanggapi. Saya punya statement sendiri. Begitu sudah bahwa kita mau dilihat kekuatan Islam ini sampai di mana. Jadi saya kalau menanggapi, mohon maaf menjadi masuk menanggap ya. Kalau tentang PDIP ini bukan persoalan PDIP pemenang pemilu, tidak. Tetapi harus diakui bahwa orang-orang di PDIP itu siapa semua. Itu yang harus dipahami baik-baik. Jadi saya tidak melihat bahwa karena orang protes PDIP itu partai pemenang, tidak. Kita harus lihat. Masa kita lupa bahwa Cipta. Aduh, kenapa tak putus Kak Nasdin ini? Kak Nasdin. Aduh, tak putus Kak Nasdin nih. Oke, sambil menunggu Kak Nasdin, mungkin Kak Hamka ada tanggapan dari statementnya Kak Herman tadi? Silakan Kak Hamka. Pada dasarnya apa yang saya selami tadi itu bahwa pertama mereka, siapa tadi saya lupa namanya, cuman dia mengatakan bahwa komunis itu hantu. Nah, ini juga perlu dibahas dan diperjelas bahwa yang dimaksud hantu itu seperti apa. Karena persoalannya kalau memang tidak ada komunis, Aduh, tak putus lagi nih Kak Hamka. Karena sih tak putus, Kak Hamka tak putus. Mungkin ke Utam atau Utam dulu. Silakan Tam. Ada tanggapan dari statementnya Kak Herman? Di unmute dulu Tam, di unmute. Tam, di unmute dulu Tam, unmute. Oke, silakan. Ya, jadi tadi ada Waseka Herman yang menyebutkan perlu ada orang atau lembaga yang menerjemahkan Pancasila itu. Saya pikir kalau Pancasila tidak perlu terjemahkan lagi kalau Herman. Tapi memang kalau untuk ada pembinaan Pancasila, ya itu sangat perlu. Karena memang kalau kita kembali ke sejarah, zamannya Pak Harto itu memang kan lalu ada yang namanya G7. Zaman reformasi dihapus. Akhirnya memang terjadi pergolakan karena tidak ada yang mengarahkan ini orang-orang untuk memahami Pancasila yang diterjemahkan dalam keseharian. Makanya saya memahami ketika ada partai politik mau membuat RUU ini, RUU HIP. Tetapi kalau bagi saya tidak perlu dibuatkan RUU-nya. Badan pengarah ideologi Pancasila itu sudah pas itu. Di bawah naungannya presiden, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam RUU itu. Memang saya melihat dalam rancangan undang-undang memang salah satunya itu dibahas tentang Dewan Pengarah itu, Dewan Pengarah ideologi Pancasila itu yang coba mau dilembagakan. Tetapi itu sangat
sangat rawan kalau bagi saya. Sangat rawan ketika Dewan Pengarah itu mau dibentuk. Kenapa rawan? Apalagi itu di bawah presiden. Ya, kalau mungkin dia setingkat dengan presiden atau menjadi lembaga tinggi negara, saya mungkin tidak ada persoalan sih. Karena ini jadi jangan sampai jadi legitimasinya partai orang penguasa untuk mengarahkan itu. Karena memang suasana politik sekarang ini kan juga tidak bisa dipungkiri, itu ada terjadi teriak-teriak politik itu. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak perlu ada RU itu. RU. Saya pikir sudah cukup itu namanya badan pengarah ideologi Pancasila itu. Sudah cukup kalau bagi saya. Cuma memang pada tataran lebih bawah lagi, lembaga di bawah itu bisa kita bentuk. Tetapi tidak perlu dituangkan dalam RU. Karena bagi saya ya, yang kedua rawannya begini. Ya, ini juga mungkin bicara masa lalu ya. Kalau misalnya RUU Pancasila ini mau dibawa, RUU HIP ini mau dimajukan lagi, umat Islam pun wajar kalau bertanya, kalau begitu memang kenapa dikasih masukan juga situ poin-poin tentang tujuh kata itu yang sesuai dengan Piagam Jakarta. Karena kalau kita mau dimajukan ini RUU HIP ini, karena pasti mereka akan perdebatannya akan ke situ itu. Ini bukan cuma sekedar kita bicara soal misalnya itu pidato presiden pertama Soekarno, tetapi itu akan muncul perdebatan kalau memang RUU HIP mau dimajukan, maka seharusnya dibahas juga itu soal Piagam Jakarta. Itu pasti akan ke sana melebarnya. Orang memahami seperti itu. Sementara bagi saya itu tidak perlu dibahas, itu sudah final. Untuk apa mau dibahas itu? Saya yakin itu akan mengarah ke situ. Kalau orang berpikirnya ke situ ya. Kalau saya seperti itu. Jadi saya pikir tidak perlu itu. Saya pikir kalau mau diterjemahkan itu ideologi Pancasila sudah real kok. Apa yang mau dibahas tuntas di Pancasila itu? Itu sudah gampang mengatur nilai-nilai keberagaman kita di Indonesia. Itu saya barangkali. Oke, terima kasih tadi. Waktu Kak Nasdin menjawab pertanyaan Kak Herman tadi tak putus, jadi kita lanjutkan Kak Nasdin. Semoga kali ini enggak tak putus Kak Nasdin ya. Silakan Kak Nasdin, lanjut. Di unmute dulu Kak Nasdin. Ya. Jadi jelaskan kalau saya ini bukan persoalan pengalihan isu. Ini jelas-jelas menantang. Saya menantang. Saya berkomitmen ini bahasanya Jokowi itu ditunda. Tidak lain itu hanya melihat kekuatan. Dan kalau saya katakan menanti, masih ingatkan waktu Gus Dur mengusulkan bahwa dihapus itu MPRS itu nomor berapa itu 25 MPRS 66 itu. Begitu suara umat Islam keras, apa bahasanya Gus Dur? Saya kan cuma melihat, ternyata alhamdulillah umat Islam itu masih solid. Kan ketemu. Jadi kalau berbicara ini sudah seperti bahasanya Bapak Rustam ini, Sekretaris Berbakti itu sekali bahwa tidak perlu kita bahas Pancasila sudah final. Jadi kalau kemudian mengawinkan apa yang disampaikan oleh Bang Jumpa, jelas Islam tak putusnya kata sini ya. Oke, Kak Jemi mungkin ada tanggapan tadi dari ininya Kak Herman sebelum kita berlanjut ke penanya berikutnya. Silakan Kak Jemi. Jadi pada prinsipnya
Artinya jangan tidak jujur juga, bahasa tidak ada masalah. Bahwa di RUU HIP itu ada frase-frase sebenarnya. Pancasila, frase Trisila. Sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Suryadi bahwa ini sudah tidak ada perdebatan lagi. Bahkan BPU itu ada pembina pendidikan tidak pada waktu itu dibuka karena dianggap kan cukuplah pembina itu dengan presiden sebenarnya payung hukum untuk bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat ini, termasuk generasi bangsa ini. Yang mestinya yang harus kita lakukan adalah kita menuntut kepada badan pembina ideologi Pancasila ini, bagaimana di setiap kurikulum pendidikan kita, misalnya pendidikan di tingkat dasar, misalnya baik SD maupun SMP, itu melakukan penguatan-penguatan terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan payung hukum yang lebih besar untuk hanya sekedar melegitimasi BIPP itu. Bagaimana mungkin misalnya Pancasila yang sudah menjadi konsensus kita hari ini, tiba-tiba di dalam RUU HIP itu memunculkan istilah tentang Ekasila, tentang Trisila, yang kemarin itu sudah given ketika itu dibicarakan di dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, lantas setelah tanggal 12 Agustus 1945 terbentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Bahwa yang menjadi ideologi Pancasila kita itu yang masuk Piagam Jakarta yang sebagai prambun atau sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menghilangkan 7 frase yang berdasarkan hasil Piagam Jakarta tersebut. Dan pada waktu itu yang mempelopori perubahan Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, pada waktu itu dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta melakukan gerilya politik mendekati tokoh-tokoh Islam, bahwa dia menyampaikan sederhana bahasanya, bahwa persatuan itu lebih mahal daripada perdebatan ini. Nah, konsensus nasional inilah yang menjadi pegangan kita hari ini. Apalagi yang kita mau perdebatkan? Kalau misalnya tadi dengan menyederhanakan bahwa apa yang salah dengan HIP ini? Pertanyaan yang sederhana, apa yang salah dengan Pancasila kita? Kan harusnya kita juga balas untuk mempertanyakan hal itu. Lantas kalau misalnya di dalam tataran misalnya, aduh, tak putus lagi Kak Jemi. Oke, lanjut. Oke, silakan Kak Hamka, silakan. Singkat Kak Hamka ya. Jadi begini, saya lanjut persoalan pertanyaan ini menyangkut persoalan masalah komunis. Ini kita bicara tentang ideologi komunis. Ini kan berbagai macam video, berbagai macam kejadian yang kita bisa lihat ya. Bagaimana Rika Ciptaning itu membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, kemudian anak PKI masuk parlemen, kemudian ada pertemuan temu kangen anak-anak Gerwani begitu. Lalu kemudian pertanyaan saya juga pun sederhana sebenarnya. Bagaimana yang kenapa hari ini tiba-tiba kok sila ketuhanan yang Maha Esa yang dirubah? Kenapa bukan sila kedua, sila ketiga atau sila keempat yang dirubah? Kenapa mesti harus sila ketuhanan yang Maha Esa? Itu menandakan bahwa ada hal yang ingin dia korek soal masalah akidah atau soal masalah agama. Itu yang pertama. Lalu kami bukan kelompok oposisi ya. Kami sama sekali bukan orang partai, kami bukan orang atau yang berhubungan dengan politik, tetapi semata-mata kami hanya melihat keadaan ini bahwa ada masa-masa hari ini di mana para kelompok-kelompok itu berada di wilayah PDI, dan kami sekali lagi kami tekankan bahwa kami adalah bukan kelompok oposisi, kami hanya berpihak pada persoalan yang benar, katakan itu yang hak, mana batil, mana batil.
Nah, itu yang kami sampaikan. Nah, kemudian juga saya ingin sampaikan bahwa yang menyodorkan RUU HIP ini adalah PDI. PDI yang menyodorkan itu. Lalu kemudian beberapa partai yang ikut serta menyetujui. Nah, dalam hal ini PKS tidak, dari awal dia sudah menolak, dan Demokrat. Jadi jangan melihat, jangan dipelintir bahwa ada kesepakatan bersama. Kita tidak tahu apakah mereka sengaja untuk melakukan itu agar supaya ada riak di tengah masyarakat, Allah alam bisawab. Tapi pada dasarnya inisiatif untuk merubah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan, itu adalah suatu niat yang jahat yang ingin dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu kemudian persoalan kehadiran BPIP itu, kalau menurut saya justru memberikan pesan atau sinyal kepada kita bahwa mereka menganggap bahwa Pancasila ini belum finish. Sementara mereka dulu pada saat ingin menggebuk HTI misalnya, dia menggunakan bahwa Pancasila ini sudah finish. Tapi pada hari ini ketika mereka membentuk yang namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, justru memberikan kesan, memberikan pesan, memberikan sinyal kepada kita semua bahwa justru mereka tidak menganggap bahwa Pancasila ini sudah finish. Jadi tergantung kebutuhan mereka, apa yang dia mau kelola, apa yang dia mau lakukan, lalu kemudian dia membentuk kalimat-kalimat itu, membangun suatu statement-statement yang pada akhirnya menurut kita ini kecolongan juga buat mereka. Nah, menurut saya itu yang kedua. Nah, kemudian pada persoalan yang berikutnya, yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa ketika orang mengotak-atik persoalan ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada kelompok-kelompok yang memang tidak bertuhan, ya kan? Yang tidak memahami agama, yang ingin merubah Pancasila dan merendahkan ketuhanan yang Maha Esa dengan berkebudayaan. Dan itu sangat luar biasa. Hanya kelompok-kelompok yang tidak bertuhan yang menurut kita yang dapat merubah atau merendahkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi berkebudayaan. Ini dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kayaknya Rahmat Hidayat ini berstatementin tadi di di chatting. Ini statementnya menarik. Silakan Mat, masih gabung Mat? Mungkin bisa dijelaskan langsung secara lisan statementnya tadi. Sama sekalian kameranya, yang pertama, biar agak tidak kelihatan, Mat. Nggak usah, supaya bagus biar ringan. Oke, boleh, silakan. Iya, yang pertama, saya tetap menganggap dan meyakini bahwa RUU itu adalah proses atau produk politik. Jadi kalau ada tarikan-tarikan politik ya wajar. Entah itu tarikan dari partai penguasa atau partai non penguasa, ya wajar saja. Entah itu isu khilafah maupun komunis, ya wajar saja. Ini kan cuma aksi dan reaksi dari proses politik. Nah, cuman untuk masalah ini sebenarnya, bagi saya, Pancasila secara konsensus nasional, oke, dia sudah finish. Tapi secara tafsiran, nah ini yang bagi saya belum finish. Kenapa? Karena kemudian ternyata terbukti bagaimana Pancasila itu selalu dipersonifikasi pada siapa yang menjadi penguasa hari itu. Tafsiran bagaimana Pancasila di masa Orde Lama, Soekarno, berbeda dengan Soeharto. Bahkan parahnya ketika pasca Soeharto, ketika Pancasila sudah terlalu tercitrakan sebagai jati diri Soeharto begitu Pancasilais, maka orang semua anti dengan Soeharto dan Pancasila terabaikan. Nah, hari ini kalau bagi saya, isu dalam politik itu kan, ya ini bagi saya yang orang awam, yang suka lihat-lihat berita politik gitu ya. Isu politik ada yang strategis dan ada yang populis. Nah, bagi saya yang dilakukan PDIP memang adalah isu strategis, tapi tidak populis. Justru dimanfaatkan isu populis ini oleh lawan-lawan politik dari PDIP. Bagi saya sebenarnya substansinya adalah justru
Karena mereka merasa sebagai partai penguasa, merasa ingin mencitrakan kembali, mempersonifikasi Pancasila itu menjadi partai mereka. Jadi seolah-olah kalau kita berbicara Pancasila, yang paling Pancasila itu adalah partai mereka. Nah ini bagi saya sebenarnya sah-sah saja juga, karena kita adalah negara demokrasi yang belum tuntas dalam tools atau alat penerjemahan dari Pancasila. Bukti nyata kita tidak tuntas dalam masalah ini adalah kalau kita ditanya tentang bagaimana sistem demokrasi Pancasila, nah ini pasti kita tidak punya sebuah frame berpikir yang sama ketika kita menjelaskan bagaimana sistem demokrasi liberal dan bagaimana sistem demokrasi atau sistem pemerintahan yang ada di negara-negara komunis. Ini salah satu celah sebenarnya. Begitu juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Kalau kita bertanya bagaimana dibilang itu sistem ekonomi Pancasila? Nah, makanya ini yang saya bilang ada tools atau penafsiran dari Pancasila sebagai sebuah ideologi yang belum tertafsirkan secara detail. Dan saya lihat PDIP mau menjadikan, ya mumpung mereka lagi berkuasa, mau menjadikan ini sebagai peluang bagi mereka yang memang sepertinya di pemilu 2024 justru sekarang mereka kehilangan tokoh yang bisa mereka dorong. Nah bagi saya sebenarnya begini, memang kita butuh menafsirkan secara bersama-sama ini persoalan yang belum tuntas dengan alasan-alasan yang tadi. Konsekuensi pertama, siapapun yang menjadi penguasa, kalau ini tidak tuntas, dia akan menjadikan ini sebagai alat, sebagai simbol, dia berkuasa. Tapi bisa jadi, memang ada pilihan kedua, bahwa ternyata Pancasila itu memang cukup sebagai konsensus. Dan dia tidak bisa menjabarkan secara detail, karena kultur masyarakat kita adalah kultur masyarakat yang begitu beragam. Baik dari segi budaya maupun aliran politik. Apalagi sistem kepercayaan. Nah, jadi saya pikir yang paling penting sebenarnya memang kita kembali berembuk secara nasional, entah itu seluruh elemen masyarakat, apalagi harusnya bagi saya, ya memang bukan hanya sekedar dengan tarikan-tarikan politik seperti tadi, kepentingan politik melalui RUU, tapi memang betul-betul harus berembuk nasional seluruh elemen bangsa, seperti bagaimana kemudian dilakukan oleh founding father negara kita ketika merumuskan ideologi negara, tapi dengan konsekuensi bahwa memang kita bersiap diri bahwa memang Pancasila ternyata itu cuma sebagai sebuah simbol pemersatu tanpa bisa dijabarkan secara detail. Sebagaimana gagalnya founding father kita yang akhirnya menyetujui Pancasila, padahal yang sebelumnya mereka putuskan adalah piagam Jakarta. Saya sih berpikirnya seperti itu. Itu untuk sementara. Terima kasih. Oke, menarik, Mat. Agus, tadi kayaknya Agus juga berstatement di chat. Mungkin bisa disampaikan secara langsung, Gus. Komentarnya, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga saya sempat keluar, soalnya tidak terlalu kan, cuma saya ada beberapa hal yang saya setuju, sepakat dengan narasumber, termasuk juga dari Kak Hamka, itu soal yang apa? Yang berkebudayaan tadi ya. Itu juga saya juga lihat memang
kalau saya pribadi tidak masuk di akalku itu. Maksudnya Gus, volumemu agak di ini Gus, agak dikasih besar sedikit. Yo. Halo. Yo. Ya. Oke, sip. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara ketuhanan yang berkebudayaan, itu kan kalau kita bicara kayak saya ini orang awam kan, kalau masalah budaya itu kan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan sehari-hari. Tapi kan ini kan sudah diatur di depan ketuhanan yang Maha Esa, berarti maksudnya di situ ada hal yang lebih di atas dari budaya. Bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta itu tidak sekedar budaya kalau menurut saya. Nah, terus ada juga yang saya lanjut tadi soal BPIP. Saya lihat-lihat di berita di mana soal BPIP, saya komentari kalau kayak BPIP itu sebenarnya saya pusing sampai sekarang, apa sebenarnya fungsinya itu BPIP. Itu maksudnya kalau macam mau dibilang kumpulan para ahli yang ditaruh di BPIP itu harusnya kan dengan detail atau apa pendidikan yang ada pada mereka itu kan harusnya bisa berbuat lebih begitu. Nah, dan juga tanpa adanya RUU HIP ini BPIP itu sebenarnya sudah bisa bekerja untuk bagaimana ini kan namanya BPIP, Badan Penguatan Ideologi Pancasila ya. Nah, itu harusnya kan ada hal-hal yang mereka lakukan mungkin ke masyarakat, mungkin dimulai dari hal-hal terkecil di sekolah-sekolah. Tadi saya sepakat juga dengan Kanda Jamie, itu harusnya itu lebih diperkuat lagi begitu. Sekarang coba lihat anak-anak sekarang, kalau macam mau dibilang kita yang sempat juga SD sampai SMA sampai ke kuliah begitu, kita masih dekat lah dengan hal-hal tentang Pancasila ini apa sih begitu. Nah, coba tanya ke anak-anak yang sekarang, itu kayaknya kurang, perlu lagi dianukan. Jadi saya tadi sempat statement itu BPIP itu apa sebenarnya tugasnya itu, kinerjanya sudah sampai mana, sudah finish di konser kemarin kah, atau masih ada yang lebih penting dari sekedar konser begitu. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih Gus. Waktu juga sudah lewat jam 10, waktunya sudah lewat jam 10. Mungkin Kak Jamie, karena tadi statement dari Rahmat dan Agus ini lebih terkritik, mungkin Kak Jamie bisa menanggapi. Oh iya. Silakan Kak Jamie. Terima kasih banyak. Jadi saya ya, halo. Iya. Lanjut Kak Jamie, lanjut. Oke. Jadi begini Dinda, pada prinsipnya perdebatan tentang persoalan ideologi Pancasila ini memang tidak secara tegas kita mengatakan bahwa kita ini sosialis atau kapitalis. Sebenarnya ada anekdot yang menceritakan begini. Ada satu waktu misalnya di Uni Soviet, orang terkagum-kagum ketika dia masuk ke kebun binatang, mereka menyaksikan bagaimana bisa harmonisnya hidup di dalam satu kerangkeng itu antara domba itu dengan serigala. Tetapi begitu selesai pertunjukan itu, dia tanya, kenapa bisa Anda melakukan hal seperti itu? Dia bilang, mudah saja, kami setiap pagi itu memasukkan domba baru ke dalamnya. Artinya benar, memang perdebatan tentang ideologi Pancasila ini, tentang ekonomi Pancasila ini memang benar dalam tatarannya itu, belum ada konsep baku yang bisa menjelaskan secara utuh. Tetapi dalam konsensus ketatanegaraan sebagai ideologi bangsa, yang tercantum di dalam dimasilahnya itu, maka itu merupakan bentuk konsensus bangsa ini untuk tadi secara sederhana disampaikan oleh Bung Hatta di dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut, bahwa persatuan itu jauh mengalahkan dari perdebatan tentang tujuh frase yang ada di dalam Piagam Jakarta itu. Given itu barang sudah, ya kan? Artinya bahwa itulah bentuk konsensus kita. Nah, nanti kalau diterjemahkan bahwa apakah yang dimaksud dengan
misalnya ekonomi Pancasila itu misalnya yang seperti yang digambarkan misalnya oleh Bung Hatta, misalnya bagaimana membangun misalnya koperasi sebagai sokok guru perekonomian kita misalnya. Tetapi itu merupakan bentuk penterjemahan untuk mencari fashion yang lebih ke Indonesian lagi sebenarnya. Tetapi pada prinsipnya bahwa itu adalah bentuk konsensus kita. Nah, kalau misalnya hari ini saya sepakat tadi yang disampaikan oleh misalnya saudara kami misalnya Bandara Residence ini, saya minta maaf, dia mengatakan bahwa pada tataran implementasinya lah kita coba untuk bisa menjelaskan itu lebih baik kepada generasi-generasi kita, termasuk anak-anak kita. Bagaimana misalnya saya harus menjelaskan kepada anak-anak saya bahwa toleransi itu mengedepankan misalnya kepentingan umum itu adalah Pancasila. Atau kan misalnya bagaimana ketika mereka melihat misalnya saudara-saudara mereka yang susah ditimpa musibah, lantas ada empati, dia membantu, itu adalah Pancasila. Artinya yang kita butuhkan hari ini, bagaimana menjabarkan itu dengan baik dalam apa? Dalam bentuk hubungan di dalam bermasyarakat. Jadi saya sebenarnya lebih cenderung bahwa sudahlah, saya pikir hari ini mungkin timingnya tidak cocok lah kita berdebat hari ini tentang RUU HIP ini. Ada persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini, itu tentang bagaimana kita bisa keluar, bisa survive di masa pandemi COVID ini. Ada 3 amanah besar yang saat ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Bagaimana kita mengatasi COVID itu sendiri, bagaimana kita menjaga daya beli dan menjaga ekonomi kita secara nasional. Artinya apa? Kita hari ini resources kita itu banyak terserap ke arah itu. Ketimbang kita berdebat kepada persoalan-persoalan yang menurut saya itu sudah terjadi perdebatan-perdebatan di pendiri-pendiri bangsa ini. Demikian barangkali yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Salam santun kami untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Oke, ini karena waktu sudah lewat 11 menit, mungkin closing statement dari Kak Jimmy. Singkat saja Kak Jimmy, silakan Kak Jimmy. Sebelum saya serahkan ke Kak Hamka, Kak Nasdin sama Utam. Silakan Kak Jimmy, singkat. Masih mute Kak Jimmy? Saya sangat, halo? Oke, silakan lanjut Kak Jimmy. Jadi saya sangat sekali karena tadi apa yang disampaikan oleh moderator tadi, Adinda saya Abdul Lahir mengatakan bahwa sebenarnya kita harus hadirkan sebenarnya Suparman yang di atas sebenarnya karena dia adalah ketua balik di DPR RI, bahwa kalaupun misalnya ini dalam bentuk rekaman, saya tinggal menyampaikan sama dia bahwa proses prolegnas tentang RUU HIP ini saya pikir kita hentikan saja. Kita membutuhkan energi positif bangsa ini untuk bisa keluar dari masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke Kak Hamka. Silakan Kak Hamka, closing statement singkat, padat dan jelas Kak Hamka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan satu hal bahwa apapun itu, saya sebagai pribadi Muslim sangat tersinggung ketika disetarakan antara ketuhanan dan berkebudayaan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah soal masalah ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mencakup secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ketika bicara tentang BPIP, berarti secara tidak langsung BPIP pun memberikan sinyal kepada kita bahwa Pancasila belum finish. Nah, terus kemudian yang terakhir, bahwa sampai kapanpun kami sebagai organisasi Islam akan tetap berjuang bersama rakyat, bersama teman-teman, kawan-kawan dan handai tolan untuk memperjuangkan agar supaya tertolak ini RUU HIP ini. Ya, jadi apapun itu. Jadi saya kira ini pesan saya, dan satu nanti akan saya kirimkan film yang sudah saya buat kurang lebih 5 menit, itu akan menjadi sebuah di mana yang selama ini selalu dipertentangkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang Pancasila dan bagaimana pandangan Pancasila pada umumnya, pesan apa yang diinginkan oleh Pancasila, kemudian apa yang diinginkan oleh agama kita. Jadi saya kira itu nanti saya kirim lewat saudara kita Mirsa. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hamka. Kak Nasdin masih gabung Kak Nasdin? Kayaknya Kak Nasdin bermasalah dengan jaringannya. Silakan Bro Utam. Masih Closing gabung, statement singkat pada jelas. Oke, silakan Kak Nasdin. Lanjut. Singkat pada jelas Kak Nasdin. Closing statement. Yang jelasnya begini, kalau Anda kita diajarkan di PI lalu training mana enak, daging kucing atau daging ayam, maka spontan kita menjawab ya daging ayam, karena kita tidak pernah merasakan yang lainnya. Olehnya itu supaya kita tahu betul itu Islamnya, kita pelajari baik-baik itu Islam. Jangan Islam ikut arus. Sebagai penutup, ingat kita berada di akhir zaman. Sebagaimana Nabi, umat Islam itu nanti seperti makanan di meja, seperti hidangan di meja makan. Satu-satu orang datang berebut dan lain sebagainya. Hanya persiapkan kita untuk menghadapi akhir zaman. Untuk itu persoalan RUU spontan harus ditolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nasdin. Silakan Bro Utam, closing statement. Saya cuma ingin kembali apa nih disampaikan oleh Ahmad Muhajir tadi, bahwa saya cuma jawab saja. Saya cuma mengutip kata-katanya Rocky Gerung yang mengatakan tidak ada negara yang ideologis, maksudnya ideologis secara ekonomi, politik, dan sosial. Maksud saya adalah tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan apa yang dia yakini, entah itu sosialis, komunis, kapitalis dan lain sebagainya. Tidak ada satupun negara. Nah, sebenarnya bersyukur kita punya Pancasila. Karena Pancasila itu bagi saya, ya mungkin kalau ada mengatakan ideologi dan sebagainya, kalau saya sih mungkin dalam tanda kutip saya sepakat dengan salah satu pilihannya Ahmad Muhajir, bahwa antara saya lebih ke fokus ke konsensus. Itu betul konsensus kita, kesepakatan kita. Mengapa? Karena Pancasila, namanya saja Pancasila, Panca, 5, ada 5 sila di situ. Dan dia sudah secara spesifik menjelaskan, dia mendetail apakah kita mau menerjemahkan, bagaimana kita menerjemahkan menerjemahkan misalnya komunis misalnya. Itu butuh terjemahan yang sangat luas karena memang dia bersifat ideologis. Tapi kalau Pancasila kan apa mau terjemahkan dari Pancasila lagi? Sudah ada 5 sila di situ. Itu sudah real. Jadi tidak perlu terjemahkan macam-macam lagi di Pancasila. Kemudian yang kedua, sebagai closing statement saya, cobalah kalau mau mengkritisi sebuah produk undang-undang dibaca di undang-undang. Jangan cuma sekedar terima dari YouTube, terima dari mana, dari misalnya media sosial itu, tetapi kemudian kita tidak mengkritisi, kita tidak membahas itu, kita tidak membaca itu undang-undang. Itu penting kita bahas itu undang-undang supaya kita memahami apa itu substansinya, apa riwayat pembahasan itu, apa maksud dari pembuat undang-undang. Itu akan lebih real dibahas dalam rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang. Itu sangat jelas itu dibahas di situ. Jadi kita bisa memahami di situ. Hatta itu akan kembali kepada diri mereka masing-masing, niatnya mereka seperti apa. Tetapi ketika dituangkan dalam rancangan undang, dituangkan dalam kata per kata itu akan menggambarkan sebenarnya apa maksud dan substansi dari pembuat undang-undang, membuat itu undang-undang. Jadi saya pikir Pancasila sudah final, tidak perlu terjemahkan apa-apa lagi. Cukup 5 sila itu sudah selesai. Bagi saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kanda Rustam. Jadi dengan berakhirnya statement dari Rustam, maka berakhir pula diskusi pada malam hari ini. Sekalipun putus nyambung untuk jaringannya, tapi paling tidak usaha kita untuk berdiskusi tentang nasib bangsa ini itu tetap jalan begitu, meskipun dengan berbagai macam kendala.
sama ini juga saya mungkin titip ke Kak Jemi karena mungkin yang punya kontak langsung dengan Kanda Supratman. Jadi mungkin aspirasi-aspirasi yang tertampung yang tertampung pada diskusi malam hari ini mungkin bisa disampaikan ke beliaunya seperti itu. Oke, demikian. Aktifkan dulu videonya, kita foto bersama. Oke, saya tutup dulu komandan, baru saya serahkan ke Komio. Oke, sip. Terima kasih untuk penjelasannya pada malam hari ini, Kak Jemi selaku Wakil Ketua DPRD Toli-Toli, Kanda Nasdin, Kanda Hamka, terus sama Kanda Utam dan teman-teman semua yang turut memeriahkan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mirza Bahtiar Batara Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama dan dijadikan dokumentasi. Terima kasih semua rekan-rekan sahabat sekalian untuk hadir di diskusi ini. Ya, ini seperti setara ILC ya, setara ILC. Saya kira moderator kita luar biasa hebat ya. Sebenarnya ada juga saya undang itu sahabat saya, dia seorang kapten di Purwakarta, Jawa Barat. Dia itu ingin menyampaikan closing statement. Jadi seperti di ILC itu Pak Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo itu kan yang sampaikan closing statement. Saya coba kontak beliau. Awalnya beliau bersedia. Tadi sore dia sampaikan bahwa tidak bisa karena ada apel-apel di Jawa Barat begitu yang dia tidak bisa tinggalkan. Semoga saya kira ke depan ini terus bergulir ya kegiatan diskusi seperti ini yang membahas isu-isu nasional, isu-isu keumatan yang sifatnya nasional, regional maupun toli-toli begitu, sehingga kita bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa, kemajuan daerah begitu. Apalagi di sini kan ada legislator kita ya, Pak Kanda Jemi Yusuf, yang siap mungkin mengakomodir semua saran-saran kontributif dari kita semua. Saya kira itu saja barangkali Pak Moderator, mungkin diaktifkan dulu videonya, Kanda kalian dan teman-teman begitu. Kita foto bersama. Baik, saya tidak tahu itu caranya. Pakai Google Meet. Barangkali Komio coba di print script ya, Komandan. Di print script ya. Dinda Mirsa. Di print script. Dinda Mirsa. Iya. Masukan Kabupaten Toli-Toli kemarin dalam pandangan kami di LKPJ itu kita merekomendasikan untuk Toli-Toli itu KLB sebenarnya kasus gizi buruk. Jadi kasus gizi buruk kita di Kabupaten Toli-Toli itu tinggi, Dinda. Itu juga menjadi perhatian kita itu. Jadi saya tidak membayangkan di Toli-Toli ini di data sampai bulan Maret saja kasus gizi buruk itu kurang lebih ada 30 anak. Luar biasa, tinggi sekali itu Kanda. Iya, tahun 2019 kita punya kasus 25. Seharusnya saya ikut. Oke, itu barangkali masukannya. Iya. Hilmi ikut, Hilmi. Sip. Itu penting sekali itu. Saya kira itu perannya PKH juga terlibat di situ. Termasuk juga kebersihan kota. Ya, nanti. Kebersihan kota ya. Saya lihat Kak Jemi pernah menyampaikan statement itu di radio RRI itu. Ternyata Toli-Toli ini luar biasa sampahnya ini. Padahal dari keilmuan kan kita bisa desain jadi kota yang smart ya. Kota yang sehat. Tutup dulu. Barangkali begitu. Tolong diaktifkan dulu videonya. Saya tidak tahu caranya nih. Coba ini rekamannya saya matikan ya. Oke, sip.